Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau ditanya, "Ma huwa taqwa?" Maka beliau mengatakan 3 hal. Al-khaufu minal jalil, wal amal bima fit tanzil, wal isti'dad liyaumir rahim. Takwa itu intinya 3. Yang pertama ketakutan kepada Allah, yang kedua mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, yang ketiga persiapan perjalanan untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 perkara yang harus kamu wujudkan di dalam huruf kamu. Yang pertama bagaimana selalu takut kepada Allah. Yang kedua wal amal bima fit tanzil, amalkan agama sekuatnya, sesempurna mungkin. Insyaallah. Perintah agama itu ada 2. Ada perintah agama yang kaitan dengan hati kita, dan ada perintah agama yang kaitan dengan jasad kita. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah agama yang kaitan dengan jasad, sholat, puasa, zakat, jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Termasuk perintah agama adalah menjaga barang-barang kita. Kita ini kan mau khurut. Nah, khurut mesti ada yang bawa sleeping bag, ada yang bawa sikat, ada yang bawa odol, bawa tasbih. Ini kita jaga. Seorang ulama beliau mengatakan kalau barang-barang yang kecil, siwak, sikat, sabun, kita tinggalkan, tidak kita perhatikan. Kecil aja kita nggak bisa perhatikan, apalagi perkara yang besar. Kecil aja nggak bisa perhatikan, nggak bisa jaga. Bagaimana kita mau jaga yang perkara yang besar? Mikirkan sikat aja nggak bisa, gimana memikirkan umat? Kadang-kadang orang itu mengatakan, nggak apa-apa, lillahi ta'ala, tinggal aja. Ini perkara yang sepertinya remeh. Kalau kita perkara-perkara kecil itu mudah kita tinggalkan, nanti perkara besar juga mudah kita tinggalkan. Ketika kita mengatakan, alah sikat aja nggak usah diurus, nggak usah dicari, nanti lama-lama, halah taklim saja, kenapa diurus, tinggalkan aja. Sekarang berapa banyak jamaah yang kitab taklimnya ketinggalan? Kenapa itu kitab taklim loh? Kitab yang di dalamnya ada sabda Nabi kok ketinggalan? Karena perkara-perkara kecil nggak dia perhatikan. Akhirnya kitab yang agung nggak dia perhatikan juga. Lah kalau agama sudah nggak diperhatikan, Allah juga nggak mau memperhatikan kita. Nah, bagaimana kita ini? Kita perhatikan semua barang-barang kecil, kita perhatikan. Kemudian ketika kita datang ke masjid, jaga kebersihan. Karena itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu menunjukkan hatimu juga. Baginda Nabi Muhammad SAW itu karena asli orang bersih, maka beliau itu nggak pernah tampil daul-daul, itu nggak pernah. Diceritakan dalam kitab ketika bangun tidur, anak-anaknya Abu Thalib itu masih awut-awutan semua. Nabi sudah rapi, rambutnya sudah rapi, badannya sudah wangi. Itulah orang itu kalau hatinya bersih, badannya pun ikut bersih juga. Jangan sampai kita ini jadi santri, Masya Allah nggak mandi seminggu. Ketika ditanya, kenapa nggak mandi? Fikir agama Ustaz. Fikir agama, kalau sampai nggak mandi itu ikut siapa? Rasulullah paling pimpinannya orang yang mikir agama, beliau itu menjaga kebersihan kok. Apalagi kita. Maka kita jaga kebersihan kita, karena kita ini mau dakwah kepada umat. Jangan sampai kita ini ngomong sama umat nggak sikat gigi. Akhirnya orang tuh baru ngelihat kita tahu itu sudah. Ini makhluk-makhluk kumuh ini. Kita ini khurut bawa kompor juga, tapi kita ini jaga kebersihan. Masa ya tempat-tempat yang tidak mengotori masjid. Nah, kalau makan ya cari tempat yang tidak mengotori masjid. Selesai makan dibersihkan. Itu baru namanya dai. Kedatangan kita ini untuk mendatangkan hidayah, bukan untuk mendatangkan sampah di masjid-masjid itu. Ingat itu, penting.
Karena kadang-kadang hidayah itu tersumbat gara-gara perkara-perkara kecil. Kirim jamaah satu kampung, nanti setelah itu nggak boleh lagi jamaah masuk situ. Kenapa ditanya? Pak, pernah kita nerima jamaah di sini, sampah semuanya, mereka makan sembarangan, tidur sembarangan, alas-alas berserahan kemana-mana. Kami nggak mau masjid kami kotor. Coba, gara-gara amalan-amalan kecil, hidayah jadi nggak turun. Itu nanti kalau anak turun mereka itu nggak kenal agama, yang dosa ya jamaah yang datang tadi. Maka jangan menjadi jamaah yang membawa dosa, tapi jamaah yang membawa hidayah. Dengan cara apa? Di antara jaga kebersihan masjid. Insya Allah ya.